negeri ini. Mumpung ada stempel menteri yang memang relevan. Etika publik itu udah hilang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Di tengah tantangan kehidupan modern saat ini, kita menghadapi fenomena yang memprihatinkan. Salah satunya adalah penurunan etika, di mana toleransi yang menipis, empati yang melemah, dan krisis integritas yang menjadi gambaran nyata yang merusak harmoni masyarakat. Nah, dalam situasi ini, Pancasila hadir bukan hanya sebagai tetapi juga sebagai pedoman etika, di mana setiap silanya itu menawarkan nilai-nilai luhur yang dapat membimbing kita dalam bersikap adil, berintegritas, dan menjaga persatuan. Nah, pernahkah kita bertanya apa yang memandu kita dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah, serta apa yang membuat manusia memiliki arah dalam bertindak? Nah, jawabannya adalah etika. Etika dalam arti luas merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta menjadi pedoman moral dalam kehidupan manusia. Etika dapat dipahami menjadi 3 makna, yaitu yang pertama, sistem nilai dan norma moral, yang kedua, kode etik profesi, dan yang ketiga, refleksi filsafat moral. Etika dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan ruang lingkup dan fokus pembahasan. Nah, yang pertama adalah etika umum. Nah, etika umum membahas tentang konsep dasar dan permasalahan pokok dalam filsafat moral. Yang kedua yaitu etika khusus, di mana etika ini membahas tentang permasalahan moral dalam bidang tertentu. Nah, yang ketiga adalah etika deskriptif. Nah, etika deskriptif ini mempelajari dan mendeskripsikan nilai-nilai moral serta kebiasaan masyarakat tanpa melakukan penilaian. Nah, etika ini sering digunakan dalam ilmu sosiologi, psikologi, dan antropologi. Nah, yang keempat adalah etika normatif. Etika normatif tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menilai dan menetapkan standar yang ideal. Nah, etika ini menjawab pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan, serta memberikan arahan bagaimana manusia hidup secara bermakna. Nah, yang kelima itu metaetika. Etika yang bergerak di tingkat abstrak, di mana dia mempelajari tentang logika dan bahasa dari ucapan-ucapan etis. Nah, etika ini umumnya lebih fokus pada analisis konsep moral seperti baik atau buruk tanpa menyentuh langsung tindakan tersebut. Nah, dalam filsafat moral, terdapat 3 pendekatan utama yang paling menonjol dalam menilai dan memahami tindakan moral manusia. Nah, yang pertama yaitu etika keutamaan. Etika keutamaan ini berakar pada filsafat Aristoteles yang menempatkan fokus pada karakter individu dan kebiasaan untuk berbuat baik. Dalam etika keutamaan ini, suatu tindakan dinilai baik jika mencerminkan kebajikan, seperti kebijaksanaan, keberanian, atau keadilan. Nah, yang kedua yaitu etika deontologi. Etika deontologi menekankan pada kewajiban moral. Nah, suatu tindakan dinilai baik jika sesuai dengan aturan atau prinsip terlepas dari aturan. Nah, pendekatan ini juga mengajarkan pentingnya bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, yang terakhir adalah etika teleologi. Etika teleologi ini mempelajari moralitas berdasarkan hasil akhir, di mana suatu tindakan dinilai benar jika sudah mencapai tujuan atau dampak positif yang diinginkan. Ini juga tidak terlalu terikat pada aturan atau kewajiban. Filsafat moral tidak hanya membantu kita dalam memahami moralitas, tetapi juga mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang lebih baik.
membuat keputusan yang bijak, serta membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan. Nah, pendekatan mana yang dipilih itu bergantung pada keyakinan dan cara pandang Anda terhadap kehidupan. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga pedoman hidup yang bermoral. Nah, di mana setiap silanya itu mengajarkan nilai-nilai yang memimpin kita. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan toleransi dan penghormatan antar agama. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntun kita untuk menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil. Dan yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, mendorong rasa persatuan, solidaritas, dan cinta tanah air. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil, di mana mengutamakan musyawarah, demokrasi, dan kebijaksanaan. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan pentingnya kesetaraan, pemerataan, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Nah, dengan memahami etika dalam konteks Pancasila, kita tidak hanya belajar untuk bertindak benar, tetapi juga memahami mengapa tindakan tersebut dinilai baik atau buruk. Remember, let's embrace the values of Pancasila in our daily lives. Bersama-sama kita bisa menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan bersatu. Dan mari kita jadikan Pancasila sebagai landasan moral dan pedoman hidup yang kokoh. Bersama kita mampu membangun bangsa yang lebih baik, lebih kuat, dan penuh harapan untuk masa depan